يا رب صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالا وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين. الدعوة سرا إلى أن قال. Gimana? Sampai mana? Mana itu anunya, stengnya? Nggak ada stengnya. Ada? Ada stengnya di situ. Sampai mana? Hah? Sampai di mana? Kemarin Utsman bin Affan sudah ya. Terus Zubair bin Awam sudah. Abdurrahman bin Auf belum. Oh ya. Ila an qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Amin. Wa minhum Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Oke. Silakan, siapa mukriahnya? Hah? Silakan, siapa? Hah? Fadilah? Fajriana Syam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum, dan diantara mereka yang dimaksud di sini masih pembahasan terkait dengan dakwah sirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada bagian orang-orang yang masuk Islam melalui dakwahnya baginda Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi yang dimaksud mereka ini adalah mereka yang masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Siapa dia? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, yaitu Abdurrahman bin Auf ya, putranya Ibnu Abdi Auf, putranya Abdu Auf bin Haris, ya, putranya Haris ibni Zuhra, putranya Zuhra bin Kilab, putranya Kilab al-Qurashi, dari bangsa Quraisy al-Hashimi, dan juga dari marga Hashimiyah. Jadi nyambung nasab keturunannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada Ibnu Kilab. Ini Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Oke. Terus ya, wa kana ismuhu, dan adalah namanya fil jahiliyati, pada jahiliyah, artinya sebelum beliau masuk Islam, Abdu Amrin, yaitu Abdu Amr ya. Abdu Amr kemudian dirubah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasammahu alaihi salatu wassalam, kemudian ia pun diberi nama oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah ia masuk Islam dengan nama Abdurrahman, yaitu hambanya yang maha penyayang. Jadi
nama beliau sebelum masuk Islam, yaitu Abdul Amar. Dan itu nama adalah suatu nama yang tidak diperbolehkan di dalam ajaran kita. Setiap kata Abdun, kalau dia dimudofkan kepada sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Tidak boleh. Kalau Abdun harus nama Allah Subhanahu wa taala setelahnya. Mudhof ilainya itu harus nama Allah. Abdul Rahman, Abdullah, Abdul Qadir, apalagi Abdul Jabbar dan seterusnya. Jadi harus nama Allah setelahnya. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam merubah nama beliau karena itu terindikasi sesuatu nama yang tidak baik. Nah, ada Abdul Ka'bah. Nah, jadi siapapun yang mempunyai nama Abdun setelahnya itu sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa dirubah. Karena hamba itu hanya dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bahkan santri, ada beberapa orang yang namanya begitu. Ada Abdul Aco, ada Abdul Bahar. Tidak boleh sebenarnya kalau kita mau bicara hukum Islam. Ya, dia harus nama Allah setelahnya. Nah, tetapi sebagian orang kemudian mengatakan tidak jadi masalah. Ada sebagian mengatakan tidak jadi masalah sepanjang tidak ada keyakinan bahwa dia adalah anak dari dia adalah hamba dari Aco, dia adalah hamba dari lautan, dia adalah hamba gunung, hamba dan seterusnya. Selama tidak ada itikat di dalam hati, tidak jadi masalah. Tetapi aslamnya lebih bagus hindari nama-nama Abdun yang setelahnya bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia salah satunya, yaitu Abdul Rahman bin Auf. Itu dulunya Abdul Amar, budaknya si Amar. Tidak boleh hambanya si Amar. Amar itu adalah orang. Kita ini hambanya Allah, bukan hamba orang, bukan hamba gunung dan lain sebagainya. Jadi diganti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi Abdul Rahman. Salah satu nama yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan itulah nama yang paling bagus. Afdalul asma'i indallah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling bagusnya nama di sisi Allah Subhanahu wa taala Abdullah wa Abdul Rahman. Abdullah dan Abdul Ar-Rahman, itulah nama terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam satu riwayat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak panjang ya pembahasan atau manakib terkait dengan Abdul Rahman bin Auf di sini yang disebutkan oleh musannif rahimahullahu taala. Yang jelasnya Abdul Rahman ini dilahirkan itu setelah tahun peristiwa Gajah, sekitar 10 tahun setelah peristiwa Gajah itu beliau dilahirkan, dan termasuk daripada as-sabiqinal awwalin. Dan beliau ini termasuk orang yang mengikuti dua hijrahnya Rasul sallallahu, dua hijrah di dalam sejarah Islam, yaitu pertama hijrah ke Habasyah, yang kedua adalah hijrah ke Madinah. Nah, ketika ada pribadi dari kalangan sahabat yang melaksanakan dua hijrah ini, sepakat para ulama berarti itu sahabat adalah sahabat yang paling terdepan kemuliaannya di sisi Rasulullah dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau Abdul Rahman juga ini termasuk orang yang melakukan dua hijrah tersebut. Semua pertempuran yang diikuti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beliau ikuti semuanya. Bahkan sebagian riwayat mengatakan tidak ada peperangan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali dia ikuti Abdul Rahman bin Auf. Bahkan saking istimewanya ini Abdul Rahman bin Auf, beliau bahkan pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk itu ketinggalan solat. Nah, akhirnya kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam solat pada saat itu di belakang Abdul Rahman bin Auf. Nah, jadi kayak bahasa lainnya terlambat Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang sudah solat dan dipimpin oleh Abdul Rahman bin Auf. Datang Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi makmum di belakang Abdul Rahman bin Auf. Itu salah satu keistimewaan daripada Abdul Rahman bin Auf. Dan salah satu al-mubasysyirina bil jannah, orang yang digembirakan masuk surga. Artinya sudah ada jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa dia akan masuk surga. Beliau
pada perang Uhud itu menderita banyak sekali luka-luka yang terjadi atau yang ada di badannya. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan ada 21 luka Abdurrahman bin Auf pada perang Uhud itu. Nah, beliau juga termasuk orang yang menyedekahkan separuh hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cerita masuk Islamnya itu sebenarnya sebelum diajak, sebelum dia terima dakwahnya baginda Abu Bakar, beliau pedagang. Jadi selalu melakukan perjalanan ke negeri Yaman. Nah, di negeri Yaman itu ada salah satu orang yang pakar terkait dengan agama-agama Samawi yang bernama Askalan namanya. Jadi setiap dia ke Yaman itu pasti ke situ, ke rumahnya Askalan itu. Salah seorang ulama lah kurang lebih pada saat itu. Nah, ini Askalan banyak dia tahu terkait dengan agama-agama. Nah, yang sering dia sampaikan kepada Abdurrahman bin Auf, dia selalu bertanya bagaimana keadaannya Makkah. Apakah sudah ada ciri-ciri Nabi akhir zaman? Abdurrahman bin Auf mengatakan tidak ada apa-apa. Sebelum Rasul SAW dilantik ya. Nah, begitu terus kalau berangkat lagi ke negeri Yaman, di situ lagi di rumahnya Askalan itu. Jadi selalu juga bertanya itu orang tua, pada saat itu dia sudah tua Askalan ini, terkait dengan keadaan Makkah, kira-kira sudah ada enggak figur atau ciri-ciri orang yang mengaku sebagai seorang suci, sebagai orang yang mulia, sebagai utusan Allah yang bertentangan ajaran dia dengan ajaran pada umumnya penduduk Makkah. Kata Abdurrahman bin Auf, belum ada. Begitu terus setiap datang ke Yaman, nah tanya lagi. Hingga suatu ketika Rasul SAW sudah dilantik, dia ke negeri Yaman. Nah, sesampainya di rumahnya Askalan ini, Askalan tersebut mengatakan, aku sudah tahu bahwa saat ini telah keluar Nabi di negerimu. Nah, pada saat itu kemudian Abdurrahman bin Auf pulang ke Makkah. Nah, sesampainya di Makkah, bertemulah dia dengan baginda Abu Bakar. Nah, Abu Bakar semakin meyakinkan kepada dia terkait ciri daripada orang yang dimaksud oleh Askalan tersebut, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat itulah tergugah hatinya untuk masuk Islam. Akhirnya dia ikut arahan baginda Abu Bakar, menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu sedang sholat asar kalau saya tidak salah, dalam suatu tempat yang bernama Syi'bu Ajiyad. Situ sholat asar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di situ dia ceritakanlah kisahnya. Dia masuk Islam, dia ceritakan ketertarikannya terhadap agama Islam, dan dia ceritakan awal mula sudah ada perasaan ingin masuk Islam terkait dengan apa yang dikatakan oleh Askalan. Nah, pada saat itulah kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan suatu kalimat yang biasa kita dengar. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, rubah, terkadang ada orang yang beriman tanpa melihatku, hatinya terpaut denganku, dan mereka itulah saudara-saudaraku. Yang dimaksud adalah pendeta tersebut atau Askalan tersebut. Jadi itu salah satu awal mula kenapa Abdurrahman bin Auf kemudian masuk ke dalam agama Islam. Sampailah kemudian dia hijrah kemudian ke Madinah. Sesampainya di Madinah, kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara muhajirin dengan orang-orang Ansar. Salah satunya yang dipersaudarakan adalah Abdurrahman bin Auf, dipersaudarakan dengan Sa'd bin Rabi' di Madinah. Jadi pada saat itu kata Sa'd bin Rabi', kalau kamu mau, aku banyak harta, saya ambil saja sebagian hartaku. Bahkan kalau bisa, saya punya beberapa istri. Mau enggak saya ceraikan satu, kamu yang kami. Nah, itu tawaran daripada Sa'd bin Rabi'. Karena itu bentuk mempersaudarakan orang asing dari luar dengan orang tempatan, orang pribumi, yaitu orang Madinah. Jadi orang asing kan orang yang harus direkrut, orang yang harus diayomi, apalagi mereka ini tertindas, apalagi mereka ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mempersaudarakan keduanya ini disambut oleh orang-orang Ansar, mereka setuju, orang-orang Muhajirin juga setuju. Jadi ada beberapa sahabat yang dipersaudarakan. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf dengan Sa'd bin Rabi'. Tetapi ketika dia mendapat tawaran daripada saudaranya itu, saudara muslimnya itu, saudara Ansarnya itu, dia tidak mau. Dia cuma bilang begini, dullani ala suq, tunjukkan kepada aku di mana pasar di sini.
Akhirnya Sa'd bin Rabi' mengarahkan dia kepada satu pasar yang disebut dengan pasar Qainuqa yang ada di Madinah. Disitulah kemudian dia berbisnis kecil-kecilan hingga kemudian berkembang bisnisnya, berkembang menjadi orang kaya dia pada saat itu. Dan kemudian dia kawin dengan salah seorang perempuan Ansoriyah. Pada saat itu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penampilan tidak seperti dulu lagi. Artinya dia sudah menjadi kaya raya. Banyak sekali penampilannya yang berubah yang dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedikit bercanda-canda dengan dia adalah terkait dengan wajahnya yang pada saat mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ceria, berseri-seri. Pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu kalau dia baru saja kawin, dalam artian dia pengantin baru, kurang lebih seperti itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mahyam ya Abdurrahman bin Auf." Abdurrahman bin Auf, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu sudah kawin? Dia berkata, saya sudah menikahi seorang putri Ansori, orang-orang putri atau perempuan dari kalangan Ansor, biwaznin watim min dahabi, dengan mahar sebiji daripada emas, ya, biji emas nuat, seperti butiran-butiran telur, kurang lebih seperti itu, telur yang kecil itu yang disebut dengan nuat. Seperti itu mahar yang saya berikan kepada perempuan tersebut. Terus kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah sudah engkau acarakan, resepsikan? Kata Abdurrahman bin Auf, belum wahai Rasulullah. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aulim walau bisyatin. Laksanakanlah walimah, laksanakanlah resepsi walaupun itu hanya dengan satu kambing. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu sejarah ringkas daripada Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah Dewan Syura di zaman Khalifah Baginda Umar bin Khattab pada saat itu. Bahkan beliau sempat menjadi kandidat Khalifah pada zamannya, pada saat Baginda Umar meninggal dunia. Khalifah itu mau digantikan lagi, siapa kira-kira? Nah, salah satu kandidatnya adalah Abdurrahman bin Auf. Tetapi kemudian beliau mengundurkan diri. Yang terpilih pada saat itu kandidat hanya dua, yaitu Utsman bin Affan dan Baginda Ali karramallahu wajhah, yang kemudian pilihan utama masyarakat Islam tertuju kepada Utsman bin Affan. Nah, itu sedikit tentang Abdurrahman bin Auf rahimahullahu taala. Di sini tidak panjang lebar nabahas oleh musannif. Terus, wa minhum, dan diantara mereka adalah Sa'd ibnu Abi Waqqas, adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk juga orang-orang yang di al-mubasysyirina bil jannah, orang-orang digembirakan untuk masuk surga. Jadi ini yang di awal-awal yang disebut adalah orang-orang yang digembirakan semua masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada redaksi hadis khusus kepada orang-orang ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kurang lebih seperti itu, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu panglima yang gagah perkasa yang menundukkan negeri Mesir pada zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Itulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Keistimewaannya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar termasuk daripada orang yang diijabah doanya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam punya statement terkait dengan itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'wata Sa'ad. Takutlah kalian terhadap doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kalau berdoa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Beliau meninggal, ya, terus ini dulu. Panjangnya nak ceritakan dia nunya, agak panjang kayaknya ini. Terus Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah Malik bin Uhaib bin Abdi Manab bin Zuhra bin Kilab al-Qurashi. Jadi nyatu nasabnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi-lagi pada Kilab al-Qurashi. Hampir sama tadi dengan Abdurrahman bin Auf. Okey. Awal masuk Islamnya ini hampir sama dengan Abdurrahman bin Auf. Jadi beliau itu bermimpi
pada mimpinya itu dia seakan-akan berada pada situasi gelap gulita yang sangat mencekam, gelap sekali, menakutkan, mengerikan. Nah, pada saat itu tiba-tiba dia melihat cahaya. Nah, pada saat itu orang-orang kemudian menuju kepada cahaya itu. Nah, yang dia lihat di situ, yang menuju kepada cahaya tersebut orang-orang yang dia kenal. Satu adalah Zaid bin Harisah, dua adalah Ali bin Abi Thalib, tiga adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang menuju kepada cahaya itu. Pada saat itu pun dia terbangun dan dia sudah mulai ada perasaan di dalam dirinya bahwa mimpi yang dia mimpikan ini bukan mimpi sembarang, dan terbukti setelah itu kemudian dia memeluk agama Islam melalui tangan baginda Abu Bakar, dan ternyata cahaya itu menurut para ulama adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, terus ya, walamma alimat ummuhu. Nah, ketika mengetahui ibundanya ya, yang bernama Hamnah ya, bintu Abi Sufyan, ya, putrinya Abi Sufyan, ya, Hamnah bintu Abi Sufyan. Terus Ibni Umayyah, ya, anaknya Umayyah, bi islamihi, akan keislaman daripada anaknya ini. Jadi Hamnah ini dia dengar kalau anaknya ini Sa'd bin Abi Waqqas masuk Islam. Qalat, akhirnya ibunya pun berkata kepada dia, qalat lahu, terus wahai Sa'ad, ya, balagoni, telah sampai kepadaku beritamu, ya, annaka, bahwasanya engkau itu qad sabaqta, telah murtad. Nah, artinya telah meninggalkan agama nenek moyang, masuk kepada agama baru, yaitu agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar-dengar ini, nak, kamu ini masuk Islam, saya dengar-dengar kamu telah murtad ini. Nah, itu kata Hamnah kepada anaknya. Terus fa wallahi, demi Allah, kata ibunya, la yadulluni saqafum minal harri wal barad. Ya, aku tidak akan pernah dinaungi oleh atap sedikit pun minal harri, dari panasnya terik matahari, wal baradi, dan juga dinginnya situasi. Wa inna ta'ama, dan sesungguhnya makanan dan minuman, alayya, ke atasku, haram, hatta takfura bi Muhammad, sampai engkau mengingkari Muhammad. Itu kata ibunya. Jadi setelah melihat anaknya masuk Islam, langsung dia bilang, saya dengar-dengar kamu murtad. Demi Allah, ya, dia bersumpah pada saat itu, aku tidak mau berteduh, aku akan tetap berada di bawah panas matahari, biarkan aku kedinginan di malam hari, aku tidak mau makan, aku tidak mau minum. Kamu itu haram terhadapku sampai kamu ingkar kepada Muhammad itu. Itu godaan daripada ibunya. Ini bukan orang sembarang. Yang menyuruh dia untuk mengkafiri Rasulullah adalah ibu kandung, ibu sendiri. Nah, kira-kira bagaimana keadaan atau sikap daripada si anak ini? Oke, ya. Wa baqiyat kadzalika, dan terus meneruslah seperti itu ibundanya ini, salasata ayamin, itu selama 3 hari. Jadi 3 hari kasihan itu tidak mau makan, tidak mau minum. Jadi dia di luar saja. Nyamuk malam hari dia biarkan, dingin malam hari, siang kepanasan, biarkan dia. 3 hari dia seperti itu. Nah, kira-kira kalian tega nggak melihat ibu kalian dikasih begitu? Nah, jelas dia juga merasa tidak tega ketika melihat ibunya seperti itu. Tetapi di satu sisi, syarat yang dikemukakan oleh ibundanya itu sangat luar biasa. Apa? Mengkafiri, mengingkari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bimbang. Akhirnya bagaimana solusinya? Dia pun mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin menanyakan perihal situasi yang sedang dia alami. Pada saat itulah ayat turun yang berkenaan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Oke, jadi pada saat itu 3 hari sudah berlalu. Faja'a Sa'ad ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datanglah Sa'd bin Waqqas ini menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Ya, wasyaka ilaihi, dan ia mengadukan ilaihi kepadanya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, amra ummihi, ya, perkara ibunya, ya, situasi ibunya, bagaimana ini Rasulullah, ibu saya begini dan seterusnya. Oke. Ya, fanazala fi dzalika, maka turunlah ayat fi dzalika pada yang demikian itu, ta'liman,
dalam keadaan mengajarkan kepada Sa'd bin Abi Waqqas, kepada umat Islam, ya. Qaulullah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Ankabut yang berbunyi, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya agar berbakti atau berlaku adil, berlaku baik, kurang lebih seperti itu. Apapun status daripada orang tua, ibu, ayah, yang penting dia adalah kedua orang tua kita. Bakti itu tidak akan pernah terabaikan, apapun statusnya. Mau dia penyembah berhala, mau dia musyrik dan lain sebagainya, tetap kita berbakti kepada orang tua itu nomor satu di dalam ajaran kita. Kecuali jika orang tua kita itu menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat itu berlakulah kaedah hadis yang mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada satu makhluk pun kalau untuk mendurhakai pencipta makhluk. Jadi kalau sudah berkenaan dengan masalah mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tetap akan membantah itu, tetap akan melawan itu, walaupun yang menyuruh kita itu adalah kedua orang tua. Tetapi selama tidak nasuruki untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, dia hanya tidak setuju dengan ajaran kita, dia kafir dan seterusnya, dia musyrik, dia Nasrani, dia Katolik dan lain sebagainya, tetap berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan bukan cuma kepada kedua orang tua, nasab ke atas itu, kakek, om, tante, beda agama kita dengan mereka, tetap bakti kita itu harus nomor satu untuk mereka. Nah, ini salah satu ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat yang berkenaan dengan Sa'd bin Abi Waqqas dan ibundanya. Oke, terus ya wa wassayna, dan kami wasiatkan kepada manusia biwalidayhi terhadap kedua orang tuanya husna, untuk berlaku baik, berbakti. Ya, wa in jahadaka, dan apabila keduanya memaksamu, menyuruhmu, litusyrika bihi, untuk engkau menyekutukan aku, ya, musyrik, ma laisa laka bihi, ya, apa yang laisa laka bihi ilmun, tidak ada pada dirimu itu pengetahuannya. Artinya dia perintahkan engkau untuk musyrik, yang mana kamu tidak ada pengetahuan sama sekali terkait dengan bagaimana statusnya kalau diajak seperti itu, maka fala tuti'huma, jawabannya adalah jangan taati keduanya. Bapak kita, ibu kita kalau nasuruki untuk menyembah berhala, ya jangan ikuti, walaupun itu bapak dan ibu. Bapak dan ibu menyuruh kita jangan mau sholat, tidak ada gunanya sholat, ya jangan diikuti untuk yang seperti itu. Nah, kita harus melawan, kita harus tetap punya komitmen atau kepribadian. Tetapi dalam hal berbakti, tetap kita berbakti kepada orang tua kita. Oke. Ilayya marji'ukum, kepadaku tempat kembali kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, aku akan beritahu kalian terhadap apa yang kalian itu amalkan selama di dunia. Di kemudian hari kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada saat itulah Allah perlihatkan kepada kita amal perbuatan kita selama di dunia, apakah baik ataukah buruk. Di sana dilihat. Jadi intinya adalah kita harus senantiasa mengamalkan apa yang Allah arahkan selama di dunia, agar kita lihat hasilnya di kemudian hari ketika Allah perlihatkan itu kepada kita. Dalam hal ini tentunya adalah kebaikan yang mengantarkan kita kepada surga. Oke. Wasahu jalla dzikruhu biwalidayhi, ya. Allah mewasiatkannya, jalla dzikruhu, ya, yang mulia penyebutannya, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, biwalidayhi, terhadap kedua orang tuanya. Jadi di sini Allah mewasiatkan kepada Sa'd bin Abi Waqqas, ya, terhadap kedua orang tuanya itu, wa amarahu bil ihsan, Allah perintahkan dia untuk berlaku baik, ilaihima, kepada keduanya, kepada kedua orang tuanya,
mu'minaini kana au kafiraini, mau dia mukmin keduanya ataukah keduanya itu kafir, tetap wasiat Allah adalah berbakti, ihsan. Terus amma idza da'awahu lil isyraki, adapun apabila keduanya memerintahkan dia lil isyraki untuk musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, fal maksiatu mutahattamatun, maka kemaksiatan itu sudah jelas hukumnya, dalam artian ya tidak boleh diikuti kalau dia perintahkan untuk musyrik, karena itu adalah kemaksiatan. Okey. Li'anna kulla haqqin wa in 'azuma, karena sesungguhnya setiap hak, ya, wa in 'azuma, sekalipun hak itu adalah sesuatu yang besar, dalam hal ini adalah hak kedua orang tua yang kita harus berbakti kepadanya, itu kan hak yang besar sekali. Sekalipun dia besar, sakitun huna, itu gugur di sini dalam kasus ini, jatuh dalam kasus ini, fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, maka tidak ada ketaatan li makhluqin kepada satu makhluk fi ma'siyatil khaliq, dalam hal bermaksiat atau mendurhakai pencipta makhluk tersebut. Jadi untuk mengingkari atau mengkafiri Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai yang diarahkan oleh ibundanya Hamnah, maka bahasa daripada ayat ini tidak boleh diterima, tidak boleh ditaati. Selebihnya silahkan taat kepada kedua orang tua, kepada ibundanya, kepada Hamnah dalam kasus ini, tetapi dalam hal mengingkari Muhammad tidak boleh. Itu maksudnya. Okey. Summa qala, kemudian berkata berkata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ilayya marji'ukum, kepadakulah tempat kembali kalian. Ya. Man amana minkum, orang yang beriman dari kalian, wa man asyraka, dan juga orang yang musyrik dari kalian. Kembalinya kemana? Ujung-ujungnya ke saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ujazikum, maka aku akan balas kalian haqqa jazaikum, sebenar-benar pembalasan terhadap kalian. Artinya apa? Kalau kalian itu baik, maka aku balas dengan surga. Kalau kalian jahat, maka aku balas dengan neraka. Itu maksudnya ilayya marji'ukum wa ujazikum haqqa jazaikum. Okey. Ini ayat yang turun berkaitan dengan Sa'd bin Abi Waqqas dan ibundanya. Ya wal iyad billah, ya, jahat juga ya si Hamnah ini. Ibunya maksudnya ini ibu. Ya, Hamnah banyak, bukan cuma Hamnah itu orang jahat, ibundanya Sayyidatuna Maryam Hamnah namanya. Istri daripada Imran. Itu orang suci, itu perempuan suci. Okey. Terus wa fi khitami hadhil ayati, nah pada akhir daripada ayat ini, di akhir ayat ini faidatani, ada dua faedah, ada dua poin yang bisa diambil. Pertama adalah at-tambihu, itu peringatan, penyadaran ala annal jazaa ilallah, atas bahwasanya balasan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan membalas. Fala tuhaddis nafsaka bijafwatihima, jangan tuhaddis nafsaka, engkau bercerita dengan nafsumu, artinya terlintas di benakmu, bahasa mapunnya seperti itu, ya. Ada bahasa-bahasa di dalam hatimu, bijafwatihima, akan mengasingkan keduanya, mak bombe bahasa kasarnya itu, apa ya bagusnya diartikan itu. Jafwa itu ya tidak mau bergabung, tidak mau bergaul dan lain sebagainya, selalu mau menyendiri, dan itu jafwa. Ya, jangan sampai terlintas di dalam hatimu itu ada perasaan untuk meninggalkan keduanya, itu maksudnya. Li isyrakihima, karena keduanya itu musyrik. Tetap dampingi, tetap kita berada di sisinya, sakit santuni dan seterusnya, lapar dikasih makan dan seterusnya. Nah, itu faedah yang bisa diambil di akhir daripada ayat ini. Satu. Yang kedua, ya wal haddu, apa dia? Wal haddu, dan menggalakkan, al haddu memotivasi ala sabati, untuk tetap komitmen, sabat, kuat, kokoh, fiddini, di dalam agama, ya. Li alla yanala syarra jazai fil ukhra, agar supaya ia tidak mendapatkan, atau alla yunala, agar supaya tidak didapatkan
buruknya balasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jadi kesimpulan daripada ayat ini itu dia tadi. Satu, ya, masalah balasan itu serahkan kepada Allah. Jangan kita yang membalas tingkah laku daripada kedua orang tua kita. Jangan kita yang menghakimi tingkah laku daripada kedua orang tua kita, walaupun jelas-jelas tingkah lakunya atau sikapnya itu melanggar agama. Biarkanlah Allah yang akan membalas dia. Nah, sikap yang ditujukan kepada kita menurut penjelasan di sini adalah tetap kita santuni, tetap kita perhatikan, tetap kita bakti, tetap kita utamakan. Itu satu. Yang kedua, ada motivasi di ayat ini untuk kita tetap sabar, tetap kokoh dalam pendirian di dalam Islam, hatta yang menyuruh kita untuk keluar dari Islam atau kebenaran itu adalah orang terdekat kita sendiri, adalah orang yang senantiasa bersama dengan kita sedari kita bayi sampai dewasa, yaitu kedua orang tua. Hada wabillahi taufik. Sampai di situ. Ya, sampai di situ saja. Selanjutnya Talha bin Ubaidillah. Oke. Baca doa. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Akbar. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.